Strategi keuangan tradisional dalam keluarga Cina. Budaya Tionghoa memiliki banyak tradisi dan nilai-nilai yang kuat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal keuangan. Strategi keuangan tradisional dalam keluarga Tionghoa telah terbukti efektif dalam mengelola kekayaan dan memastikan kesejahteraan keluarga dari generasi ke generasi. Berikut beberapa strategi keuangan tradisional yang sering diterapkan dalam keluarga Tionghoa. Namun sebelum lanjut, alangkah baiknya untuk sukai video ini dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bisa bermanfaat bagi kita semua. Nomor 1. Budaya menabung. Salah satu prinsip keuangan yang paling mendasar dalam budaya Tionghoa adalah menabung. Keluarga Tionghoa seringkali mengutamakan menabung sebagai cara untuk memastikan keamanan finansial di masa depan. Menabung dianggap sebagai kebiasaan yang baik dan penting untuk mengatasi ketidakpastian dan kebutuhan mendesak. Kebiasaan ini ditanamkan sejak dini, dengan anak-anak diajarkan untuk menyisihkan sebagian dari uang saku mereka. Kita ambil contoh dari keluarga Li di Indonesia, mereka selalu menyisihkan 20% dari pendapatan bulanan mereka ke dalam tabungan. Anak-anak mereka, sejak kecil, diberikan celengan dan diajarkan untuk menabung dari uang saku mereka. Setiap tahun, keluarga ini mengevaluasi tabungan mereka dan mendiskusikan rencana penggunaan dana tersebut, seperti untuk pendidikan atau investasi. Nomor 2. Investasi dalam properti. Investasi dalam properti adalah strategi keuangan yang sangat populer di kalangan keluarga Tionghoa. Properti dianggap sebagai aset yang stabil dan aman untuk jangka panjang. Memiliki rumah sendiri bukan hanya sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai investasi yang dapat diwariskan kepada anak cucu. Selain itu, properti juga dapat menghasilkan pendapatan pasif melalui penyewaan. Sebagai contoh, keluarga Sang di Surabaya memiliki tradisi membeli properti setiap kali mereka memiliki dana yang cukup. Mereka membeli tanah atau rumah yang kemudian disewakan. Investasi ini tidak hanya memberikan pendapatan pasif melalui sewa, tetapi juga meningkat nilainya seiring waktu. Ketika anak-anak mereka dewasa, properti tersebut bisa menjadi aset yang diwariskan atau digunakan sebagai modal untuk usaha. Nomor 3. Pendidikan sebagai investasi. Keluarga Tionghoa sangat menghargai pendidikan dan melihatnya sebagai investasi yang penting untuk masa depan anak-anak mereka. Orang tua Tionghoa seringkali mengalokasikan dana yang signifikan untuk pendidikan anak-anak mereka, baik itu melalui sekolah formal, kursus tambahan, maupun les privat. Pendidikan yang baik diyakini akan membuka peluang yang lebih besar bagi kesuksesan dan stabilitas finansial di masa depan. Contohnya keluarga Wang di Jakarta, mereka sangat mementingkan pendidikan anak-anak mereka. Mereka mengalokasikan sebagian besar anggaran keluarga untuk pendidikan, termasuk biaya sekolah internasional, kursus tambahan, dan les privat. Mereka percaya bahwa pendidikan berkualitas akan membuka peluang karir yang lebih baik bagi anak-anak mereka dan menjamin kestabilan finansial di masa depan. Nomor 4. Bisnis keluarga. Menjalankan bisnis keluarga adalah salah satu cara keluarga Tionghoa mengelola dan meningkatkan kekayaan mereka. Bisnis keluarga memungkinkan anggota keluarga untuk bekerja sama dan mengembangkan usaha yang dapat diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Selain itu, bisnis keluarga juga memperkuat ikatan keluarga dan memastikan bahwa kekayaan tetap berada dalam keluarga. Berikut manfaat menjalankan bisnis keluarga. Pertama, kepercayaan dan solidaritas. Bisnis keluarga dibangun atas dasar kepercayaan yang kuat di antara anggota keluarga. Kepercayaan ini meminimalisir risiko kecurangan dan meningkatkan solidaritas dalam menghadapi tantangan bisnis. Kedua, pembagian tugas yang efektif. Anggota keluarga seringkali memiliki keahlian dan bakat yang berbeda-beda. Pembagian tugas yang berdasarkan kekuatan masing-masing anggota keluarga memungkinkan operasi bisnis berjalan lebih efisien. Sebagai contoh, keluarga Chen menjalankan toko kelontong yang didirikan oleh kakek mereka. Bisnis ini dikelola secara bersama oleh anggota keluarga dari berbagai generasi. Anak-anak diajarkan keterampilan bisnis sejak dini dan dilibatkan dalam operasional toko. Keuntungan dari bisnis ini digunakan untuk keperluan keluarga, menabung dan reinvestasi untuk memperluas usaha.
Nomor 5. Berhemat dan hidup sederhana. Prinsip hidup hemat dan sederhana juga merupakan bagian dari strategi keuangan tradisional dalam keluarga Tionghoa. Berhemat bukan berarti hidup dalam kekurangan, tetapi lebih pada mengelola pengeluaran dengan bijaksana dan tidak boros. Hidup sederhana memungkinkan keluarga untuk menabung lebih banyak dan mengalokasikan dana untuk investasi atau kebutuhan penting lainnya. Berikut ini beberapa manfaat utama dari prinsip hidup hemat dan sederhana. Pertama, meningkatkan tabungan. Dengan mengelola pengeluaran secara bijaksana dan menghindari pemborosan, keluarga dapat menyisihkan lebih banyak uang untuk tabungan. Tabungan yang cukup memberikan keamanan finansial dan membantu mengatasi situasi darurat tanpa harus berhutang. Kedua, mengurangi stres finansial. Hidup sederhana dan berhemat dapat mengurangi tekanan keuangan. Ketika pengeluaran terkendali, keluarga tidak perlu khawatir tentang utang atau kekurangan dana untuk kebutuhan penting. Ini menciptakan lingkungan yang lebih tenang dan harmonis. Kita ambil contoh dari keluarga Huang di Bandung, terkenal dengan gaya hidup sederhana meskipun memiliki pendapatan yang cukup besar. Mereka lebih memilih berbelanja dengan bijaksana, menghindari pembelian barang-barang mewah yang tidak perlu, dan selalu mencari diskon atau penawaran terbaik. Gaya hidup hemat ini memungkinkan mereka untuk menabung lebih banyak dan memiliki dana darurat yang cukup besar. Nomor 6. Membantu anggota keluarga. Solidaritas dan saling membantu antar anggota keluarga adalah nilai penting dalam budaya Tionghoa. Keluarga Tionghoa seringkali memiliki sistem dukungan internal, di mana anggota keluarga yang lebih mampu secara finansial akan membantu mereka yang membutuhkan. Bantuan ini bisa berupa pinjaman tanpa bunga, dukungan dalam membangun bisnis, atau bantuan untuk biaya pendidikan. Membantu anggota keluarga tidak hanya memperkuat ikatan keluarga tetapi juga memberikan sejumlah manfaat lain. Pertama, keamanan finansial bersama. Dengan saling membantu, keluarga dapat memastikan bahwa semua anggotanya memiliki keamanan finansial yang memadai. Ini penting terutama dalam situasi darurat atau ketika ada kebutuhan mendesak. Kedua, meningkatkan kesempatan. Dukungan finansial dari anggota keluarga yang lebih mampu dapat membuka peluang bagi anggota keluarga lainnya. Misalnya, bantuan biaya pendidikan dapat memungkinkan seseorang meraih pendidikan yang lebih baik dan meningkatkan prospek karir mereka. Kita ambil contoh dari keluarga Lim di Semarang, mereka memiliki kebiasaan untuk saling membantu dalam hal keuangan. Ketika salah satu anggota keluarga memerlukan dana untuk memulai bisnis, anggota lain memberikan pinjaman tanpa bunga. Selain itu, ketika ada anggota keluarga yang membutuhkan biaya pendidikan, mereka akan bersama-sama mengumpulkan dana untuk membantu. Solidaritas ini memastikan bahwa setiap anggota keluarga memiliki dukungan finansial yang cukup. Kesimpulannya, strategi keuangan tradisional dalam keluarga Tionghoa didasarkan pada prinsip-prinsip menabung, investasi, pendidikan, bisnis keluarga, hidup hemat, dan saling membantu. Nilai-nilai ini telah terbukti efektif dalam memastikan kesejahteraan finansial dan kestabilan keluarga dari generasi ke generasi. Dengan mengadopsi beberapa strategi ini, keluarga manapun dapat mengelola keuangan mereka dengan lebih baik dan mencapai tujuan finansial jangka panjang. Selain itu, strategi keuangan tradisional dalam keluarga Tionghoa mencerminkan nilai-nilai budaya yang kuat dan telah terbukti efektif dalam mengelola kekayaan dan memastikan kesejahteraan keluarga. Dengan menabung, berinvestasi dalam properti, mengutamakan pendidikan, menjalankan bisnis keluarga, hidup hemat, dan saling membantu, keluarga Tionghoa mampu mencapai kestabilan finansial dan kesuksesan jangka panjang. Strategi-strategi ini bisa menjadi inspirasi bagi siapa saja yang ingin mengelola keuangan mereka dengan lebih baik.